hari Minggu. It's time to worship bersama Lausu Meliana dan Koko Riki dalam Sekolah Minggu GK Elion versi online. Hari ini Lausu Meli ajak satu orang lagi supaya suasananya lebih seru dan semangat. Yuk Ko Riki kita panggil sama-sama. Oke, mari kita panggil Lausu Feli. Shalom adik-adik semua. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami mau bersyukur Tuhan, Engkau masih boleh memberi kesempatan pada kami semua untuk mengikuti sekolah minggu. Walaupun kami tidak saling bertemu, tetapi dengan versi online kami boleh tetap diberkati oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan jam selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Tuhan juga berkati setiap adik-adik yang mengikuti kebaktian ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Kami anak Sekolah Minggu GKA Elion, berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan, merenungkan firman-Nya tiap hari. Kami anak Sekolah Minggu GKA Elion, menjadi saksi Kristus bagaikan garam dan terang. Ku bangga jadi murid Kristus, ku cinta jadi murid Kristus. Lausu, kemarin Riki dapat English test 100 perfect. Waduh, pinter ya Riki ya. Siapa lagi kalau bukan Riki? Lausu, ini aku juga kuat tuh, bisa ngangkat galon air. Waduh, kuat sekali ya kamu Siapa ya. dulu dong? Riki. Nah, Lausu ini nih, sebentar. Oh ini. Riki juga jago banget main game ini ya. Di mana-mana juara 1. Siapa lagi Puji kalau Tuhan. bukan Riki? Puji Tuhan. Iya. Tapi kok Riki terus sih? Ya iya dong, Lausu kan Riki yang belajar, Riki yang main, Riki yang coba semua ya. Yang menang kan ya pasti Riki. Riki hebat, memang hebat karena usahanya top. Tapi yang memberi kemampuan itu siapa yo? Siapa yo? Tuhan Yesus. Nah iya benar. Kemampuan Riki bukan untuk disombongkan ya. Tapi supaya orang kagum sama Tuhan yang paling kuat, paling hebat dan besar. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat, hebat, besar.
Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar. Tiada tandingannya. Rik, katanya kemarin English testmu dapat 100 ya? Yes, English. Ricky. Alah, cuman English saja. Aku loh, Math dapat 100, Science dapat 100, Mandarin 95. Kalah kan kamu? Aduh. Biarin. Tapi kamu bisa nggak ini angkat galon? Bisa nggak? Enggak sih, tapi aku sudah bisa naik sepeda roda 2 loh. Kamu Aku pasti juga belum bisa kan? naik roda 4. Papaku punya mobil mahal. Alah, mobil papamu aja kok. Sama ini. Jago banget kalau main game. Saya lihat ya. Siapa ini yang paling hebat? Ricky. Enggak, jelas hebatan aku lah. Aku. Pokoknya aduh kok ribut dari tadi. Lause, Ricky nih loh, sombong. Loh, kok Ricky? Kan kamu yang mulai dulu. Sudah, adik-adik. Siapa yang menyombongkan diri itu? Oh, kalian berdua ya, kamu yang menyombongkan diri. Kalian berdua ini sama-sama jago di bidang masing-masing. Jangan saling menjatuhkan, ya. Mestinya kalian harus saling meninggikan Yesus yang sudah ngasih kemampuan pada kalian masing-masing. Oke? Ayo, salaman. Ya, good. Ya. Ayo mari kita nyanyi. Dia harus makin bertambah. Dia harus makin bertambah, Ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Halo adik-adik. siapa kamu? Siapa ya? Ini kok begini modelannya? Hah, masa kalian tidak tahu? Coba perhatikan bajuku. Baju apa ini? Hah, ini adalah jubah yang terbuat dari bulu onta. You know onta? Camel yang ada punuknya, yang lehernya panjang tapi bukan giraffe. Terus lihat ikat pinggangku ini terbuat dari kulit. Siapa ya tapi familiar tapi siapa ya adik-adik? Hah, aku tambahin lagi. Aku makannya bukan McD, aku makannya belalang. Dan aku minumnya madu hutan. Oh, ketawa. Siapa, Winnie the siapa? Pooh. Winnie the Pooh. Ah, benar ini tuh. No.
Sudah. Daripada bingung ya, kalau adik-adik mau tahu siapa aku, ayo simak baik-baik karena aku akan cerita firman Tuhan untuk kamu. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau dengar firman Tuhan. Buka hati kami supaya kami hati-hati mendengarkan firman-Mu dan dapat berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo, bagaimana? Apakah sudah ada adik-adik yang tahu siapa aku? Siapakah namaku? Aku adalah John. Atau dalam bahasa Indonesia, Yohanes. John or Yohanes. Apakah ada kamu adik-adik yang sama dengan namaku? Oh, nama kita boleh sama, tapi namaku masih ada sambungannya. Orang-orang sering memanggilku John the Baptist, Yohanes Pembaptis. Kenapa? Karena memang aku pekerjaannya membaptis. Membaptis kenapa? Begini, aku sudah mengabdikan hidupku, menyerahkan hidupku untuk meyakinkan semua orang bahwa akan datang seorang juru selamat, penyelamat dunia. Mesias akan datang. Maka sebelum Mesias ini datang, semua orang harus bertobat. Kamu juga bertobat. Itu artinya kamu harus serahkan hatimu, tidak berbuat dosa lagi, dan mau percaya pada Tuhan. Maka waktu itu aku berseru-seru. Aku ke padang gurun, ke tempat yang terbuka. Dan aku kasih tahu semua orang. Bertobatlah, bertobatlah. Karena kerajaan surga akan datang. Dan juru selamat dunia akan datang di antara kita. Jadi kalau ada orang-orang yang mau bertobat, mereka membuka hatinya, mereka akan datang kepadaku. Dan mereka akan berkata, Yohanes, aku mau bertobat. Kalau ada orang yang mau bertobat, aku akan mengajak mereka ke sungai Yordan. Dan di sungai itu, aku akan membaptis mereka. Jadi baptis ini adalah tanda mereka mau bertobat dan percaya kepada juru selamat itu. Ngomong-ngomong ya adik-adik, aku belum pernah loh bertemu dengan juru selamat itu. Aku juga belum kenal dia sesungguhnya siapa. Tapi aku tahu kalau dia akan datang. Nah, kalau dia datang, aku ini tidak ada apa-apanya dibanding dia. Bahkan mau membuka tali kasutnya, tali sendal dan sepatunya pun aku tidak layak. Maka waktu aku suatu kali sudah membaptis orang-orang, datanglah satu orang, anak muda. Dia masuk ke dalam sungai dan dia berkata, baptiskan aku. Adik-adik, walaupun aku belum pernah bertemu orang ini, aku tahu dia ini siapa. Dia adalah Yesus Kristus. Dia adalah Yesus, dia juru selamat. Aku tahu, maka aku bilang, Tuhan, bukan aku yang harus baptiskan Tuhan. Tuhan yang harus baptiskan aku. Aku ini yang berdosa. Tapi Yesus waktu itu berkata, Yohanes, kita harus lakukan ini supaya kehendak Allah dinyatakan. Wah, jadi Tuhan Yesus itu minta dibaptis bukan karena dia berdosa, tapi karena dia mau menyatakan bahwa dirinya adalah anak Allah yang mau menggenapi rencana Tuhan untuk menyelamatkan kamu dan menyelamatkan aku adik-adik. Maka waktu itu aku membaptiskan Yesus. Aku membaptiskan Yesus, aku sangat bangga Tuhan mau memakai aku. Dan selesai membaptiskan Yesus, aku memang tidak melihat apa-apa. Tapi sepertinya Tuhan Yesus mendengar sesuatu. Karena dia menengadah ke langit. Dan seperti dia melihat sesuatu. Tapi kalau kamu baca firman Tuhan, kamu tahu ternyata ketika aku membaptis Yesus selesai itu, tiba-tiba dari langit terbukalah, ada cahaya muncul, ada seekor burung merpati yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itulah Yesus. Yesus juru selamat itu sudah datang adik-adik. Nah, setelah Yesus dibaptis itu, banyak orang itu mulai kenal Yesus. Lalu orang-orang yang selama ini sudah percaya sama aku,
ikut aku kemanapun aku pergi, suka mendengar khotbahku, ceritaku. Sekarang mereka satu-satu mulai meninggalkan aku. Mereka pergi. Kamu tahu mereka pergi kemana? Mereka pergi kepada siapa? Mereka pergi kepada Yesus. Sekarang aku mulai ditinggalkan. Sudah sepi, gak seperti dulu lagi rame. Sedih gak adik-adik? Sedih gak kalau kamu jadi aku? Sedih gak? Oh no, tidak sedih sama sekali. Aku justru sangat senang dan bahagia. Karena memang tujuanku supaya semua orang percaya kepada Tuhan Yesus. Aku bukan Mesias. Bukan aku yang bisa menyelamatkan dunia. Aku pun adalah orang berdosa. Hanya Yesus penyelamat dunia ini. Jadi aku happy. Aku gembira kalau orang-orang ikut Yesus. Bukan Yohanes yang the best. Aku tidak perlu orang memuji-muji. John, you are the best. Yohanes, kamu yang paling hebat. No, it is not about me. It is all about Jesus. Aku kalau bisa berkhotbah, bisa bercerita, membuat orang-orang percaya, itu semua adalah untuk Yesus. Bagaimana dengan kamu adik-adik? Apakah Tuhan Yesus sudah memberikan kepada kamu sesuatu untuk kamu tunjukkan? Dan orang kagum-kagum lihat kamu, ada kamu yang bisa main piano ya? Oh, orang lihat kamu mungkin bilang, wih,很聪明ya, so smart, so talented. Lalu kamu bilang apa? Iya dong, siapa dulu? Oh no. You should praise God. Ada kamu yang pinter banget sekolahnya. Wah, cepet. Jadi juara terus. Lalu orang muji kamu. Wih, you are very smart. Apa katamu? Iya dong, siapa dulu? No. You should praise God. Ada kamu yang suaranya bagus ya, suka menyanyi ya. Aku anak sekolah minggu. Nah, dan orang memuji kamu. Wah, suaramu kayak angel's voice. Suara malaikat bagus sekali. Kamu bilang apa? Iya dong, suara siapa dulu? No. Kamu harus memuji Tuhan. Suara ini dari Tuhan. Kamu menerima pujian orang, kamu bilang, thank you for praising me. But praise God. Puji Tuhan. Jangan sombong, tapi pujilah Tuhan dengan semua yang Tuhan berikan buat kamu. Adik-adik, apakah kamu mau seperti aku yang berkata, bukan aku yang harus makin besar, tapi Yesus yang harus makin besar. Aku biar makin kecil, biar makin kurang. Tapi bukan berarti aku tidak berjuang sebaik-baiknya. Aku akan tetap berkhotbah. Aku akan tetap cerita pada orang-orang. Kalau orang-orang datang, aku akan kasih tahu, ikut Yesus. Orang-orang ikut aku cerita pada mereka supaya mereka pun ikut Yesus. Adik-adik, ayo kamu juga lakukan hal yang sama. Waktu orang-orang datang sama kamu bisa cerita, kamu bisa memuji Tuhan Yesus. Will you do the same thing? Let us praise God. Praise God. Praise Jesus. Let us pray. Thank you, Jesus, for using us, for giving us so many talents. Kami mau memuji Tuhan dengan semua kelebihan kami. Biar waktu orang-orang memuji kami, mereka jadi kenal siapa Tuhan yang kami percaya. Tuhan Yesus, terpujilah namamu melalui hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, Mr. Yohanes, Mr. John Baptist mau mengajak kamu berkata sama-sama dari firman Tuhan Yohanes 3 ayat 30. Demikian firman Tuhan. Ia harus semakin besar, tetapi aku harus makin kecil. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. God bless you. Praise God. Praise God. Wah, Rick, kita harus belajar untuk mengutamakan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Setuju pakai banget.
kelebihan yang kita miliki ini semuanya dari Tuhan dan harusnya kita pakai untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, menjadi alat untuk kemuliaannya. Nah, adik-adik, yuk kita jadi terang agar semua orang tahu akan kebesaran Tuhan Yesus. This little light of mine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Everywhere I go, I'm gonna let it shine. Everywhere I go, I'm gonna let it shine. Everywhere I go, I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. Jesus is the light, I'm gonna let it shine. Jesus is the light, I'm gonna let it shine. Jesus is the light, I'm gonna let it shine. Let him shine, let him shine, let him shine. Let him shine, let him shine, let him shine. Let him shine, let him shine, let him shine. Adik-adik, sekarang waktunya kita akan memberi persembahan untuk Tuhan. Ayo siapkan uang persembahanmu. Kalau kamu punya celengan seperti ini, nah siapkan uangmu. Siap? Mari kita masukkan persembahan kita bersama-sama ke dalam celengan. Kalau kamu yang mau titip papa dan mama untuk ditransfer ke gereja, juga boleh. Oke, kita berikan persembahan setiap kali kita beribadah. Nah, sekarang untuk aktivitas, ada 2 aktivitas yang kamu bisa pilih. Untuk adik-adik yang lebih kecil, kamu bisa mewarnai Mr. John the Baptist. Aku Yohanes Pembaptis. Kamu bisa mewarnai. Aku lihat ini gambarku. Waktu kumisku, janggutku masih panjang. Sekarang sudah aku cukur. Hahaha. Dan buat kamu, anak-anak yang sudah lebih besar, kalau kamu mau tantangan yang lebih besar, kamu bisa memilih untuk mengerjakan teka-teki silang, crossword ini. Kamu baca kisah-kisah dalam kitab Injil tentang aku, dan kamu jawab semua informasi ini. Oke, mari kita bertumbuh bersama-sama. Selamat mengerjakan. Ibadah hari ini sampai di sini dulu ya. Mari kita nyanyikan lagu Selesailah Sekolah Minggu. Selesailah sekolah minggu, sampai jumpa lagi. Tuhan Allah selalu besertamu. Selesailah sekolah minggu, sampai jumpa lagi. Tuhan Allah selalu besertamu. Tuhan Allah selalu besertamu. Sampai jumpa lagi minggu depan di ibadah sekolah minggu GK Elliot versi online. Bye-bye.